budaya Batak itu eh harus sekolah. Iya. Harus sekolah biar kau punya titel title. Nah. Biar punya titel kau katanya. Minimal PNS. Jadi biar ada uang pensiun apa gitu kan. Betul. Ah, gitulah. Jadi musik nggak disupport. Nah, jadi makanya sampai ikut Indonesian Idol pun aku diam-diam. Cuman nanti kalau sampai aku nanti udah masuk 12 besar, Ya. baru ku kabarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Zaki Abbas dan Bang Firman Siagian atau Bang Firman Idol. Hai Bang, apa kabar Bang? Yes, brother Zaki. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Lama nggak jumpa ya? Yoi. Lama basu, tak basu, sekali basu Langsung bikin podcast. langsung bikin podcast. Bang, cerita nih dulu ya. Kilas balik lah Bang ya. Kilas balik. Oke. Abang di Bandung atau di Jakarta Bang? Aku di Bandung. Aku di Bandung, tinggal di Bandung. Semenjak tahun 2000. Sebelumnya di mana Bang? Sebelumnya, aku jadi Asep sebenarnya namanya, anak seribu pulau, ya kan? Jadi lahir di Tapanuli Utara, Bali G, ya kan? Tapanuli Utara tuh di Sumatera Utara, tapi kesana lagi, gitu ya. Lahir, kelas 5 SD pindah ke Jakarta, sampai kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA dioper lagi ke Pematang Siantar. Lulus di Pematang Siantar SMA, pindah ke Medan, belajar komputer, ngambil D1. Betul. 1 tahun, jadi instruktur 1 tahun, instruktur AutoCAD. Ya. Terus pindah ke Bandung, kuliah matematika IPA di Unpad. Sampai sekarang lah di Bandung. Awal mulanya belajar musik gimana Bang ceritanya? Awal mulanya belajar musik. Kebetulan musik itu saya belajarnya otodidak. Ya. Ya, otodidak. Jadi nggak pernah sekolah musik, nggak pernah sekolah nyanyi. Belajarnya otodidak. Itu artinya gini, mulai suka musik tuh mungkin udah dari kecil kali ya. Ya. Karena di lingkungan aku, brother, Ya. di Tapanuli Utara Bali G tadi, itu tiap hari ada aja orang yang nyanyi. Termasuk abang-abang sama kakak-kakak aku. Tiap hari ada aja yang nyanyi. Ngejreng-ngejreng atau ikut kasidahan mereka, kakak-kakak. Jadi kuping aku ini udah dijejelin sama musik dari kecil. Nah itu, mungkin tanpa aku sadari akhirnya kerekam tuh kali di memori ya. Kerekam di memori. Nah, pendek ceritanya, pas udah pindah Jakarta, SMP kelas 1, Ya. aku mulai dengar lagu-lagu. Karena kakak-kakak aku kan punya kaset gitu ya. Betul. Zaman kaset masih ya. Aku dengar, aku ikut nyanyiin. Lama-lama kok nyaman gitu ya. Ya. Mungkin itulah yang dibilang hobi itu kali ya. Kok nyaman gini. Nyanyi depan kaca, nyanyi di kamar mandi. Akhirnya mulailah aku diam-diam memberanikan diri ikut festival-festival menyanyi di Jakarta dulu. Jadi ada festival radio. Dulu aku masih ingat tuh. Festival pertama, festival nyanyi yang aku ikutin, Festival Radio Kayu Manis. Menang itu. Juara 1 mingguan. Karena yang juara 1 mingguannya diadu lagi untuk ambil juara 1 bulanan kan. Tapi kalah. Jadi cuma juara 1 mingguan aja. Itu tuh. Mulainya. Tapi kalau main di kafe sering lah ya? Nyanyi kafe gitu? Enggak? Mulai memberanikan diri main di kafe itu setelah di Bandung ini. Setelah udah kuliah. Nah, setelah udah kuliah. Itu baru mulailah memberanikan diri gitu. Kayaknya
biar orang banyak tahu kalau aku bisa nyanyi nih, Ya. harus mulai harus mulai nampang lah gitu biar orang tahu gitu. Ya caranya main di kafe. Tapi sebelum main di kafe, Ya. justru aku ngamen dulu di Bandung nih. Oh, sempat ngamen? Sempet ngamen. Karena demi itu tadi, biar orang banyak tahu. Banyak kenal. Aku bisa nyanyi loh. Dengan tujuan ada yang lihat, syukur-syukur yang lihat itu anak band gitu. Anak band. Entah itu gitaris, entah itu drummer gitu. Karena biar diajakin, Nah, biar punya band gitu kan. ada yang ngajakin tapi? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Udah gitu, mana tahu ada bos kafe atau manajer kafe gitu kan. Nggak ada, nggak ketemu lah gitu. Nah, akhirnya coba bikin apa? Lirik. Belum bikin apa? Kalau apa tuh kalau untuk masuk ke kafe itu main di kafe gitu ya, bikin proposal. Nah, bikin proposal biar main di kafe gitu. Nah itu. Tapi ada yang nerima? Mulainya. Ada. Di mana tuh? Pertama main di kafe itu boleh disebutin? Boleh lah. Di Classic Rock. Masih ada kafe yang sekarang? Kalau nggak salah masih ada deh. Kalau nggak salah masih ada. Cuman udah pindah, kalau dengar-dengar udah pindah. Jadi Classic Rock di zaman saya itu Classic Rock pertama gitu, Jalan Trunojoyo. Lagu apa yang dinyanyikan? Lagu-lagu rock and roll lah. Waktu itu lagu-lagu rock and roll karena memang saat itu yang aku gemari kan rock and roll. Jadi kayak Black Crowes, Beatles, Aerosmith, Zeppelin, gitu-gitulah. Kuliah selesai? Itu dia masalahnya, ya kan? Nggak selesai juga? Nggak selesai. Oh, nggak selesai. Itu dia. Kalau sekarang nggak selesai. pengen kuliah lagi nggak? Pengen banget. Bahkan sempet kan aku datengin kampusku lagi, masih bisa nerusin nggak gitu. Waktu itu kan aku berhentinya, kalau nggak salah semester 3 ya. Iya. Jadi tingkat 1,5 itu ya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah semester 3. Aku pengen terusin gitu. Nggak bisa katanya, harus ngulang dari awal. Udah kelamaan berhenti ya? Gitu. Udah kelamaan berhentinya. Nah, setelah itu sampai pengen ikut Indonesian Idol, gimana ceritanya, Pak? Akhirnya ikut Indonesian Idol itu, kan aku udah berjuang tuh di Bandung, masuk tahun 2000, kuliah 1,5 tahun. Iya. Nah, berjuang, sempat main di kafe, perasaan gitu-gitu aja kan nasib ini kan. Tapi udah kepalang tanggung sama orang tua, kuliah tak beres, nyanyi juga nggak jadi apa-apa gitu kan. Harus bikin sesuatu nih gitu kan. Nah, kebetulan adalah teman-teman di Bandung yang udah duluan long trip. Iya. Ya, waktu itu ada yang ke Makassar, kan long tripan tuh anak-anak Bandung tuh, ada yang ke Bali. Nah, kebetulan teman yang long trip di Bali lagi break, pulang ke Bandung kan, ngajakin, yuk lu ikutlah katanya. Gimana enggak gue bilang, gue kan nggak banyak tahu lagu gitu, lagu gue mah terbatas gitu, yang gue suka aja gitu kan. Udah, enggak, lu pasti hidup lu di Bali katanya. Yang penting lu bawain lagu Bryan Adams, Bon Jovi yang gitu-gitu. Selesai tuh Bali lu pegang katanya gitu. Enggak, gue ngapalin lirik kan aku sulit banget kan. Ngapalin lirik tuh aku paling susah gitu. Nggak tahu karena bodoh, lemot, apa karena malas, nggak ngerti. Kenapa ngambil kuliah matematika? Kalau matematika itu kan eksak, bukan menghafal, memahami. Bisa tapi? Eksak bisa. Aku orang matematika ini. Nggak susah ditipu dong ya? Iya. Setiap langkah kita hitung. Iya. Terus? Kayak musik itu kan dihitung gitu. Nah, nggak tahu kenapa si kawan ini maksa waktu itu. Udah gini aja katanya, lo hafalin aja 15 lagu. Jadi lo ada siapin repertoire 15 lagu, lo campur deh tuh Bryan Adams, apa tadi saya bilang, Bon Jovi, Rod Stewart, Queen.
udah lo ikut sama gua gitu kan. Ya udah gue siapin dulu lah, gua ngulik lagu dulu lah gitu kan. Ya udah kalau nggak gini, gua nih mau berangkat lagi ke Bali, ya kan. Kontrak gua 4 bulan katanya kan, per 4 bulan break, 4 bulan break itu biasa kan. Nah, berangkat ke Bali, gua nanti balik bulan depan, lo gue jemput ya, kayak gitu. Oh siap, udah tuh, lagi mempersiapkan diri tiap pagi ngulik, tiap pagi ngulik. Keponakanku yang sekarang jadi manajerku itu, Juwita, nggak tahu kenapa mungkin dia ngenes juga kali sama nasib tulang ini kan. Dia diam-diam daftarin ke Indonesian Idol. Dia daftarin diam-diam. Kenapa dia diam-diam? Karena dia tahu aku nggak bakalan mau, ya kan. Dia daftarin lewat internet. Nah, pada suatu pagi waktu aku lagi ngulik di depan komputer, dia datang tuh, Tulang ikut Idol ya. Iya apa sih enggak Tulang kan mau ke Bali. Tuh udah aku daftarin. Dia sambil naruh di atas meja, sambil ini kayak ngenes gitulah gitu, sambil jalan. Aku akhirnya kepikiran, brother. Ini keponakan gua kenapa gitu kan? Gue liatin kan dia setelah naruh gitu ya, jadi naruh kertas gitu kertas kecil, dia sambil melangkah pergi gitu sih. Gue liatin dari belakang gitu sampai dia pergi. Langkahnya masih gue inget nih, langkahnya lunglai gitu. Lunglai, ponakan gue kenapa nih? Kok dia kayak ngotot banget gitu? Bukan, niat banget gitu. Pergi ke diem-diem ke internet, terus daftarin. Nah, akhirnya gue lihat kan. Oh, nomor register. Jadi nomor registrasi. Udah, tungguin lagi tuh dia. Pas dia ngelewat depan kamar gue. Nah gitu kan. Terus Tulang kemana nih? Nggak tahu Tulang naik apa ke sana? Iya nanti diantar si Heru Tulang katanya. Heru ini cowoknya dia kan. Nanti diantar si Heru. Oh ya udah. Iyalah oke. Nah gitu kan. Udah. Itulah momentum apa ya? Titik awal aku masuk ke industri musik. Karena begitu aku dianterin pacarnya keponakanku ini, ke tempat audisi kan ya, tempat audisi. Nah itu berjalan lancar semuanya, mudah semuanya. Nyanyi cukup cuman nggak sampai ref ya, songrong. Oke. Cukup. Sampai ketemu di Jakarta, ini apaan nih, bengong-bengong aku pokoknya. Itu mulainya tuh kayak gitu. Tanpa pengetahuan orang tua ya? Kok tahu ya? Itu bener loh. Jadi aku sama sekali brother nggak ngasih tahu ke orang tua, karena memang selama ini kan emang nggak disupport. Orang tua, jadi di budaya Batak itu harus sekolah. Harus sekolah biar kau punya titel biar punya titel kau katanya. Minimal PNS. Jadi biar ada uang pensiun apa gitu kan. Gitulah. Jadi musik nggak disupport. Nah, jadi makanya sampai ikut Indonesian Idol pun aku diam-diam. Cuman nanti kalau sampai aku nanti udah masuk 12 besar, baru ku kabarin. Gitu. Emang di sana nggak ada TV? Kan belum. Kan sampai 12 besar itu kan belum live dia. Iya. Masih yang rekaman. Jadi itu belum disiarin kan? Gitu. Setelah yang 12 besar nggak mungkin lagi aku ngindar kan, karena dia udah live kan. Gitu. Yang kasih tahu orang tua itu di kampung siapa? Tetangga atau sendirian? Aku yang ngasih tahu. Aku yang nelpon. Bangga lah ya. Wah, bangga, terharu, nangis. Itu masuk itu udah berapa besar itu Bang? Maksudnya pesertanya ada berapa ribu? Dari Bandung waktu itu, kalau aku nggak salah ingat ya, 6.000. 6.000. Kalau dari Bandung waktu itu ya ada.
6.000, diambil cuman 60 kalau nggak salah ingat ya, 60, Jakarta 60, nah gitu tuh. Baru di Jakarta di Taman Mini waktu itu diadu lagi kan, diadu lagi sampai berapa gitu, aku lupa lah, sampai 120 kalau nggak salah itu. Nah dari 120 ini diadu lagi sampai akhirnya 24 besar. Oke. Ah itu 24 besar. Oh iya, baru ingat lagi, bukan 12 besar. 24 besar, babak workshop, itu udah live dia. Betul. Dia udah live. Nah, itu aku kabarin. Telepon dari hotel. Aku telepon dari hotel. Mak, anakmu masuk, Mak, TV gitu. Enggak. Gitu. Persis. Gitu. Halo, Mak. Man kau ini? Kenapa, Bebeknya kau sehatnya kau gitu kan? Sehat aku, Mak. Enggak minta duit kan biasanya? Enggak. Sehat aku, Mak. Mak, aku ikut Indonesian Idol, Mak. Indonesian Idol yang nyanyi itu katanya kan, yang dia cerita itu gitu kan. Iya, Mak. Ikut gimana ya maksudmu? Gitu kan. Ikut aku, Mak. Udah masuk aku ini 24 besar. Jangan bercanda dulu, kau seriusnya kau ini katanya. Udah, iya, Mak, aku bener. Nangis. Apa maksudmu? Kenapa kau bingung? Kenapa kau bilang apa maksudmu? Gitu lah, nangis lah. Iya, Mak, maksudku biar udah pasti dulu baru aku kasih tahu gitu. Udah kabarin ke kakak-kakak semua. Wah, heboh lah. Kami ke sana ya. Bisanya kami nanti nonton live ke RCTI itu katanya. Belum tahu aku, Mak, nanti aku tanya dulu. Kayak mana caranya gitu kan. Udah gitu. Bilang ke RCTI, oh boleh ada dibatasin kan. Ya. Bisa keluarga tuh bisa sekian gitu, sekian orang. Dibayarin tiketnya ya? Sama RCTI? Oh enggak. Oh, kira dibayarin. Enggak dibayarin. Terus? Ya masing-masing lah itu. Datang tuh? Datang. Pak 10 besar atau? 24 besar keluarga, masih keluarga inti. 12 besar makin banyak. Dari sepupu-sepupu datang apa gitulah. Karena semakin mengkerucut dia, semakin banyak juga jatah free passnya kan. Oke. Disediakan sama RCTI gitu. Tapi tiket dibayar masing-masing ya? Tiket pesawat apa itu masing-masing. Nah, nyangka nggak, Bang? Jadi artis terkenal? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Waktu itu apa ya, kayak mungkin gitu kali orang kesurupan itu. Aku belum pernah kesurupan ya. Cuman gitu kali, maksudnya ini bener nggak sih? Gitu. Gua kemarin ngapain sih? Sampai coba-coba inget-inget ke belakang tuh, gua ngapain sih kemarin kok udah di sini? Gitu. Sama sekali nggak nyangka. Kenapa? Peserta-peserta yang lainnya itu, mulai dari yang di Taman Mini itu berapa ratus orang itu, makin bikin aku nggak percaya diri sebenarnya. Wah, mereka udah ikut festival di Australia, di mana di luar negeri, udah gitu nyanyinya yang wah, meliuk-liuk gitu kan, R&B. Sementara gue yang cuma bisa teriak-teriak doang gitu ya nggak pede sebenarnya. Bisa dibilang cenderung insecure sebenarnya waktu itu. Cuman karena ada di dalam kepala ini, daripada pulang juga ngapain gitu ya, udah tanggung di sini, udah aja lah, hajar aja lah gitu. Ya kalau aku bilang sih, brother, kalau boleh aku menyimpulkan, bukan karena kemampuanku, kalau boleh aku simpulkan, ya memang udah rezeki aja kali ya, gitu. Jalan Tuhan. Udah jalan Tuhan. Emang di sana kalau keluarga yang di Batak itu dasarnya emang mereka pintar menyanyi atau gimana, Bang? Udah jadi budaya kayaknya ya, nyanyi itu di orang Batak udah jadi budaya. Gitu, udah jadi budaya, sama kayak budaya main catur. Tapi ada orang Batak yang nggak bisa nyanyi? Ada juga? Tetap ada, tapi minimum. Jadi minoritas lah gitu. Mayoritasnya nyanyi. Mayoritasnya nyanyi. Tapi kalau disuruh belajar baca not dan sebagainya bisa juga? Kurasa sangat bisa.
Karena apa? Emang dasarnya diajar nyanyi juga di sana. Ya? Waktu di Indonesian Idol diajarin. Oh, Diajarin. Akhirnya jadi sekolah lah di sana selama 4 bulan itu ya. Ya aku nggak salah 4 bulan ya. Jadi kan kita diturunin guru profesional ya. Oke. Guru nyanyi, guru musik, guru piano apa yang orang-orang profesional lah. Diajarin semua. Bahkan psikolog profesional yang lulusan US tuh diturunin buat kita public speaking. Gitu. Nyanyi kan kalau naik misalnya dari 5 ke 4 ke 3 beda-beda lagunya Bang, kan? Beda-beda. Apakah keinginan sendiri atau keinginan dari pihak FTTI? Di mix. Itu di mix. Kebanyakannya dari pihak stasiun TV. Oke. Jadi mereka ngasih repertoar ke kita, tuh pilih gitu. Ya kan? Kita lihat kok nggak ada repertoar gue nih gitu kan. Yang mana waktu itu gue aku nyadarin bahwa repertoarku terbatas. Aku kan agak segmented lah gitu ya. Repertoar yang disodorkan itu kebanyakan pop gitu. Jadi tapi mau nggak mau nih gitu kan, akhirnya aku pilih tuh ya kan yang ini deh. Nah begitu tampil terus komen dari juri kurang bagus, aku langsung protes dong ke pihak TV. Itu karena saya juga nggak sepenuh hati. Dia bilang, boleh nggak saya pilih lagu sendiri? Akhirnya dipersilahkan tuh. Waktu itu aku langsung nyanyi lagu yang udah biasa aku nyanyiin kan, Black Crowes, Hard to Handle. Bener tuh, begitu nyanyi, semua juri, gini dong, ini Firman lah gitu. Gitu. Jadi di mix tuh. Kalau pemilihan lagu ya. Nah itu kan masuk 3 besar tuh Bang ya? Iya. Alhamdulillah sampai 3 besar. Emang kalau dengan penyanyi idol itu kalau misalnya masuk nominasi berapa sih dia dapat kontrak dari Sony? Gini, yang dapat kontrak otomatis gitu ya. Jadi dikontrak secara eksklusif itu juara 1 dan 2. Oke, juara 1 dan 2. Juara 3 sampai 12 kan itu 12 orang kan, 12 besar. Juara 3 sampai 12 itu terserah pihak Sony. Waktu itu udah Sony BMG ya. Terserah pihak Sony-nya. Mereka naksir nggak gitu. Di antara yang 10 lagi nih, 10 peserta ini. Bisa jadi mereka dengan genre yang juara 12 suka kan gitu. Ya jadi 1-2 eksklusif. Nah, yang 10 lagi yang sisanya 3 sampai 12 itu tergantung Sony naksir apa enggak. Nah, alhamdulillahnya waktu itu Sony naksir sama aku. Jadi mereka ngambil, termasuk Monita yang juara 4. Yang lainnya aku lupa ya. Kalau nggak salah juara 7 itu diambil juga gitu. Jadi tergantung Sony-nya. Tapi yang 1-2 ini secara otomatis dikontrak. Terus pada saat itu kan solo Bang ya? Solo. Lagu apa aja sih? Waktu itu kita disodorin ini, bikin album kompilasi Indonesian Idol 2. Indonesian Idol 2. Aku waktu itu kita milih waktu itu. Jadi disodorin repertoar sama Sony BMG, jebret gitu kan. Kita disuruh pilih tuh masing-masing. Waktu itu aku pilih lagunya, kalau inget lagunya yang pernah diviralkan oleh Utha Likumahua, Esok Kan Masih Ada, ciptaannya Dodo Zakaria. Aku pilih itu waktu itu. Gitu, yang lain-lain pilih masing-masing. Itu jadi album kompilasi. Nah, itulah pertama kalinya aku masuk ke industri musik. Masih solo ya. Gitu. Abang kan dikenal dengan Firman Kehilangan nih. Firman Kehilangan. Nah, bukan Firman Siagian ya. Bukan ya.
Nah, itu yang ciptain siapa Bang sebenarnya? Itu solo album atau gimana Bang? Single sendiri? Oke. Kehilangan itu udah solo. Itu udah solo. Jadi ceritanya setelah dikontrak sama Sony BMG waktu itu kan 2005 ya. Tahun 2006 bulan April ya, tahun 2006 bulan April The Fly kontak manajernya The Fly waktu itu, ya pihak manajemennya The Fly kontak aku, bisa merapat nggak ke studio The Fly gitu, gitu. Kita mau coba Firman jadi vokalis The Fly, buat gantiin Beja gitu kan. Boleh gitulah, boleh itu pendek cerita jadi gitu, pendek cerita jadi 2006 April ya, 2006 April. Nah, terus saya rekaman sama The Fly satu album, itu rilis 2007 Februari. Ya, artinya prosesnya sekitar 1 tahun. Ya. 2007 masih di Sony BMG karena sama, The Fly-nya juga di Sony BMG. Nah gitu. 2007 aku dengan The Fly itu sampai 2009. 2 tahun lah ya? 2 tahun. 2009 April, aku keluar dari The Fly, ngerilis solo, yaitu Kehilangan. Nah, si Kehilangan itu ciptaannya Charlie. Gitu. Jadi Charlie telepon, ngajak ketemuan, dengerin lagu Kehilangan. Cocok ya? Suka nggak bro? Gitu. Suka. Take yuk katanya. Ayo langsung take. Waktu itu nggak sampai 1 jam, 45 menit mungkin ya. 45 menit lebih kurang. Langsung dibungkus. Nggak lama, bos Naga Suara, Pak Rahayu, telepon, ngajak ketemuan, kontrak, booming. Gitu. Booming ya? Iya. Habis itu nggak keluarin album lagi? Keluarin single. Jadi nggak sampai sekarang sebagai penyanyi solo belum pernah punya album. Jadi single. Setelah Kehilangan ngeluarin single kedua, Tetap Yang Terindah, single ketiga, sampai berapa single aku udah. Tapi kalau nggak salah kalau dikumpul-kumpul udah bisa album tuh. Kenapa nggak bikin album aja Bang ya? Ya nggak tahu pertimbangan Naga Suara ya. Sekarang masih di label nggak? Udah enggak, udah 1 tahun kosong. Terus dengan ST12 masih? Sama ST12 ini kita dari bulan Oktober sampai Desember saya ada tour dengan ST12 di Malaysia dan Kuala Lumpur. Nah, jadi kita masih masih kerja sama lah. Tahun berapa sih gabung dengan ST12? Gabung sama ST12 itu tahun 2019. Lumayan ya lama ya? 2019. Bukannya sekarang ST12 dengan Aris Idol? Oke. 2019 aku ngebantuin ST12 satu lagu, satu single ya, Kepingan Hati. Itu rilis Oktober 2016. Pas kita mau tour promo, pandemi datang. Berhenti semua. Udah habis itu masing-masing dong. Ya. Nah, masing-masing. Nah, tahu-taunya berapa bulan yang lalu gitu, ST12 ngeluarin sama Aris. Gitu. Cuman Pepep kan tetap komunikasi kita kan. Bro, ST12 jalan dulu ya. Gua sama Aris gitu. Mainkan brother. Nah, kemarin brother, kita ada ini nih, ada yang minta ST12. Lo sama Aris ya. Ayo. Jadi ST12 itu sekarang formatnya itu sampai saat ini formatnya itu vokalisnya featuring. Oke. Vokalisnya featuring. Bisa gonta-ganti lah ya? Bisa gonta-ganti. Tergantung permintaan pasar.
Tergantung permintaan pasar. Mereka mau Exactly. dengan abang, lanjut. Mau Lanjut. dengan Bang Aris, lanjut. lanjut. Dia kan sekarang punya acara musik sendiri ya Bang di Bandung ini. Iya. Itu konsepnya kayak gimana sih Bang? Oke. Aku baru-baru ini bikin program musik di Taman Musik Bandung ya. Iya. Yang di Jalan Belitung sini. Hmm. Itu konsepnya, jadi aku bikin lagu. Aku bikin lagu dalam waktu sehari bareng sama penonton gitu. Jadi aku minta liriknya dari penonton. Bikin lirik lagu kan susah. Silakan curhat, tapi tulis di kertas. Habis itu dikumpulin, diundi. Yang kita cabut itu yang menang. Langsung kita jadikan lagu hari itu juga. Kita jadikan lagu, daftarkan ke DJKI, ke HAKI ya. Kita daftarkan kekayaan intelektualnya, terdaftar, langsung kita salaman bahwa lagu ini sudah terdaftar di HAKI atas nama ciptaan Anda sebagai songwriter dan saya sebagai Penyanyi. aransemen musiknya. Gitu. Minggu depannya baru kita bawakan lagi di sini secara full. Jadi aransemen, mixing, masteringnya udah beres gitu. Itu konsepnya. Itu. Tapi kan banyak band-band lain di situ kan? Ya, jadi band-band lain itu juga nanti gitu. Jadi bukan cuma saya jadinya yang bikin lagu bersama penonton atau bersama masyarakat gitu ya. Band-band yang tampil di situ juga mereka juga saya minta bikin lagu juga. Jadi bukan cuma Firman Siagian. Gitu. Bang, ini kan dukungan keluarga waktu itu kan nolak lah ya, abang jadi penyanyi. Nah, kita kembali nih ke dulu. Sekarang gimana gitu pasti. Sekarang gimana tuh Bang? Udah dukung lah ya kan? Semuanya. Udah mendukung. Karena kayaknya pada dasarnya keluarga nggak mendukung itu karena mereka khawatir nggak jadi apa-apa kan? Oke. Itu kan? Pada waktu itu kita juga nggak bisa memastikan aku pasti jadi mak, kak, bang, aku pasti jadi, nggak bisa juga kita kan. Bahkan pernah ditanya waktu itu aku, targetmu sampai berapa lama bisa gimana menargetin itu gimana gitu caranya. Cuman paling waktu itu aku cuma bisa bilang yang ku suka itu ini dan aku yakin gitu. Jadi nah sekarang begitu jadi ya udah mereka udah terima. Udah malah wah paten kali nih gitu. Bangga lah ya? Bangga. Bang, abang kan genre musiknya rock ya? Rock. Terus sekarang kok banyak nyanyi lagu-lagu kayak Kehilangan. Melo Senja gitu loh. Anak-anak zaman now kan bilang melo-melo senja tuh. Melo-melo senja. Senja jam 4.20 ya senja ya? Gimana Bang? Gini, buat aku sebagai penyanyi, ya kan, sebagai penyanyi kita tuh harus memisahkan antara idealisme, maksudnya mana yang kita suka, sama mana yang disukain orang, ya kan? Iya dong, itu harus kita pisahkan. Jadi rock and roll itu yang aku suka. Tapi begitu kita masuk ke industri musik, aku harus bisa menyajikan yang disuka orang juga. Nah, makanya jangankan senja, Melayu pun udah kumainkan gitu kan. Nah, kalau ada nanti momentum atau ada nanti masa anak-anak muda tiba-tiba suka keroncong, nah kita mainkan keroncong ya kan, keroncong jazz gitu. Dangdut bisa ya? Tergantung permintaannya. Aku pernah ikut ajang nyanyi dangdut di Indosiar. Ya. Nah, katanya sih lumayan bisa, cuman nggak jago lah gitu. Jago. Cengkok-cengkoknya bisa kita inilah dikit. Gitu-gitu. Bisa lah. Bisa. Jadi sebagai penyanyi, kayak aku bilang tadi, sebagai penyanyi kita harus
gimana sih sebagai penyanyi atau pemusik gitu ya? Ya kita harus suka semua musik. Gitu loh. Iya kan? Iya. Cuman kalau ditanya yang mana yang paling kau suka? Kalau jiwaku ini meronta-ronta sama rock and roll gitu. Iya. Nah, Waktu mau ikut Indonesian Idol kan ada tawaran tuh untuk ikut ke Bali lah ya. Ke Bali ya, Jadi long tripan. vokalis, Tahu-tahu kan abang milih Indonesian Idol. Indonesian Idol. Kecewa nggak teman-teman yang ngajak itu bang? Kayaknya awalnya mungkin kecewa ya. Tahu gitu kan udah nggak jadi gitu ya. Tapi begitu mereka dengar kabar aku udah ikut Indonesian Idol, senang mereka, ikut senang, ikut bangga mereka. Teman seperjuangan kayaknya gitu. Teman seperjuangan kita ada juga yang maju gitu. Itu paling. Apa sih yang belum dicapai bang dalam karya musik abang? Musik ya. Nah, Yang belum dicapai punya album solo. insya Allah. Yang belum dicapai punya album solo. Terus kalau ada kesempatan itu gimana bang? Kalau ada kesempatan kita mainkan dong. Kan ini kan udah punya band baru nih. Iya. Kenapa nggak bikin satu album penuh? Nah itu dia. Interesting. Jadi program yang udah kujalankan ini, yang tadi kita cerita di Taman Musik itu, sebenarnya secara online ini udah kujalankan dari 3 tahun yang lalu. Jadi tiap malam minggu di situ? Belum Juga. Itu kan offline-nya kan. Jadi secara online karena pandemi waktu itu, aku udah lakukan itu. Jadi bikin lagu bersama masyarakat dari seluruh Nusantara. Jadi silakan kalian kirim lirik atau curhatan kalian, nanti gue bikin lagu dalam waktu sehari. Itu udah kukerjakan selama 3 tahun. Dan sudah menghasilkan 83 lagu. Nah, berarti kalau mau dijadikan album, aku udah punya 8 album. Dengan asumsi 1 album 10 lagu. Cuman belum kulakukan kan? Belum sempat? Belum. Tepatnya kayaknya momentumnya belum gitu. Makanya Bro Zaki mana tahu ya kan, Bro Zaki kalau mau ngajakin kita bikin album lah, ayo gitu. Gue bukan penyanyi bang, tapi adik saya penyanyi. Iya, adikmu kan Ribas kan. Aku kenal dia tuh, kita sama-sama di Sony BMG dulu. Dia orang idealis juga, sangat idealis. Butiran debu dia yang ciptain ya bang ya? Tahu. Bang, ya. Kalau review ke belakang ya, ada nggak belum dilakukan sama abang gitu? Review ke belakang ya. Gue nyesal nih nggak melakukan ini dari dulu gitu. Yang paling. Ya. Yang paling gue sesalin gitu ya. Nggak sempet bikin mama aku naik haji atau paling nggak umroh. Karena udah keburu pulang. Tahun berapa bang? Tahun 2009 bulan Februari. Tahun 2009 bulan Februari. Jadi udah 4 tahun jadi artis lah ya? Udah 4 tahun jadi artis. Udah gitu aku lupa diri. Waktu itu punya duit, bukannya ku manfaatkan sebaik-baiknya, malah aku lupa diri lah. Ya. Wow, kayak gini ya dunia artis gitu, ku habis-habiskan. Sampai kan datang generasi berikutnya. Ya. Idol 3, Idol 4, ya kan? Pas perputaran itu aku mulai terasa sama aku berkurang pemasukan, ya kan? Udah tuh mulai menurun lah gitu ya, Mama 2009 Februari meninggal. Bulan April baru Charlie datang ngubungin lagu Kehilangan. 6 bulan kemudian meledak. Datang lagi rezeki yang besar.
Nah, itulah disitulah aku menyesal, maksudnya aduh kenapa gini sih keadaannya gitu. Jadi nggak sempat bikin mama, paling nggak umroh lah, itu yang paling gue sesali. Bapak masih ada kan? Dua-duanya udah nggak ada. Ayahku lebih duluan, masih kelas 5 SD aku, udah nggak ada. Enakan zaman dulu dengan fisik atau zaman sekarang, Bang? Enakan zamanku tuh. Aduh, ini good question nih, brother. Iya. Keren nih. Semua ada plus minusnya ya. Semua ada plus minus. Kalau aku bilang enakan zaman dulu, bisa. Kenapa? Zaman dulu tuh belum banyak menunya, belum banyak pilihan. Menunya itu maksudnya musisinya gitu ya. Talentnya belum sebanyak kayak sekarang gitu. Nah, udah gitu medianya juga belum banyak. Masih TV kan, radio. Jadi sehingga begitu seorang talent nanti muncul, dirilis gitu ya, di radio aja, wah udah kedengar kemana-mana tuh. Apalagi kalau udah nongol di TV, udah seluruh Indonesia tahu tuh, ya kan? Kalau enakan zaman dulu ya, gitu. Tapi minusnya, zaman dulu tuh lebih sulit untuk masuk industri kan? Harus ada link, harus ada ini, wah, ya kan? Nah gitu. Kalau zaman sekarang, era digital, menunya lebih banyak, medianya lebih banyak, ya kan? Semua pengen jadi artis. Semua pengen jadi artis. Lebih susah dong. Nah, jadinya gampang. Jadi gampang. Tapi berhasilnya susah gitu. Nah, sekarang gini, kita udah main di TV, main di salah satu stasiun TV, nggak jadi apa-apa tuh. Oh, harus di YouTube ya. Sekarang berapa banyak orang yang mungkin sekarang 80% orang penduduk Indonesia punya channel YouTube. Betul, ya kan? Termasuk saya. Ya kan? Tapi bisa nggak jadi apa-apa tuh. Betul. Itu maksudnya. Jadi plus minus lah. Plus minus. Bang, nyanyi dikit dong, kehilangan. Kehilangan ya? Kehilangan apa emang, Brother Jaki? Kehilangan baju kayak apa kayak, Bang? Terserah aman lah. Yang penting Brother Jaki nggak ada ya kehilangan? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ya? Alhamdulillah. Sebenarnya aku udah mau nyiptain lama ya untuk balasan dari lagu Kehilangan itu, ya kan? Kedapatan gitu. Nah itu dia soal judulnya jadi bingung. Kehilangan apa coba kebalikannya? Kedapatan. Beda kan, konotasinya jadi beda. Kehilangan, ketemuan. Bisa kan? Tapi konotasinya jadi berbeda kan, maknanya berbeda itu. Iya kan? Makanya aku jadi nggak berhasil tuh bikin lagunya. Ya oke, Kehilangan ya. Oke, Bang. Refnya aja dikit ya. Terserah, Bang. Alright, ini spesial buat pemirsa. Ngefans with Zaki Abbas. Ngefans with Zaki Abbas. Sejujurnya, ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila seandainya kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Thank you, Bang. Welcome, brother. My pleasure. Bang, cara jaga suara tetap stabil gimana, Bang? Cara jaga suara tetap stabil. Berpikiran yang positif pertama. Oke. Kemudian olahraga, terutama renang. Karena renang itu bagus banget buat pernapasan. Kenapa? Emang apa hubungannya dengan pernapasan nyanyi? Menyanyi itu kan pakai olah pernapasan.
dengan memakai teknik diafragma. Jadi itu sangat tergantung sekali dengan pernapasan. Gitu. Tapi kan ada juga yang nggak minuman dingin nih. Minuman dingin itu lebih ke ngejaga pita suara. Oke. Bukan staminanya gitu, tapi pita suara. Jadi di suara kita ini bisa bunyi itu karena ada getaran di pita suara kita. Nah, saat kita kena minuman dingin, pita suara itu bengkak. Oke. Nah, itu dia bisa jadi parau. Bang, pesan-pesan buat anak muda yang mau terjun di dunia musik. Oke. Pesan-pesan buat adik-adik, adik-adik yang mau terjun di dunia musik. Yang pertama, jadilah insan yang jujur. Karena dengan menjadi orang yang terbiasa jujur, maka kamu akan dengan mudah mendapatkan nada, mendapatkan referensi, kemudian terekam di otak, dan itu nanti akan keluar akan keluar kalau melalui tangan itu main gitar, atau kalau penyanyi keluar melalui mulut itu dia dengan kaya gitu. Kaya. Jadi contoh saya nih sebagai penyanyi, Brother Zaki bunyikan apa aja nada, misalnya di gini-giniin aja nih. Terus ada lirik di sini, saya bisa nyanyikan. Karena saya dengan detail bisa mendengarkan suara yang Brother Zaki bunyikan. Gitu. Nah, itu yang saya rasakan karena terbiasa jujur apa adanya. Jujur apa adanya itu maksudnya bukan cuman berbohong, bukan. Betul. Tapi apa yang dikasih Tuhan ini kita pakai apa adanya. Nggak kita lebih-lebihkan, nggak kita kurang-kurangkan gitu. Itu paling. Oke. Terbiasalah menjadi orang yang jujur. Apa adanya. Sehingga kita nanti bisa memaksimalkan dengan baik fitrah-fitrah atau fitur-fitur yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Guys, usai sudah bincang-bincang kita dengan Bang Firman Siagian atau Bang Firman Idol. Ya. Semoga banyak manfaat guys dari perbincangan kita. See you di next episode guys. Bye. Wassalam. Makasih Bang. Sukses selalu Bang. Sehat selalu. Thank you.